Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Baiklah anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Silakan Rizky. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Siapa yang Ibu panggil, hidupkan suaranya dan bilang hadir ya. Dian Amalia. Hadir, Bu. Intan. Doa selesai. Hadir, Bu. Mana Monika Diki Saputri. Hadir, Bu. Putri Lestari. Hadir, Bu. Rizky Septiadi. Hadir, Bu. Rizky Wulandari. Hadir, Bu. Septianti. Hadir, Bu. Baik. Hadir semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa semua kan? Baiklah, Septianti dipimpin tepuk semangatnya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tapi kalian suaranya dibuka ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, Bu. selanjutnya Ibu akan share materi dulu ya. Iya, Bu. Baiklah anak, hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, dan pembelajaran 3. Dan pada muatan IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati PowerPoint tentang peta Indonesia, siswa dapat mengecek nama daerah-daerah yang diketahui dan yang pernah dikunjungi dengan tepat. Tujuan yang kedua, dengan kegiatan mengamati PowerPoint tentang peta Provinsi Jawa Tengah, siswa dapat menganalisis letak geografis daerah-daerah di Jawa Tengah dengan tepat. Tujuan yang ketiga, dengan kegiatan latihan menunjukkan letak geografis suatu daerah, siswa dapat menentukan garis lintang dan garis bujur suatu daerah dengan tepat. Tujuan yang keempat, dengan kegiatan mengamati PowerPoint tentang gambar perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, serta perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, siswa dapat menelaah contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dengan tepat. Tujuan yang kelima, dengan kegiatan mengamati PowerPoint tentang gambar iklan, siswa dapat menyimpulkan pengertian iklan dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir yaitu dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menentukan isi iklan dengan tepat. Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu letak geografis dan letak astronomis daerah-daerah,
contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang iklan. Nah, baiklah anak-anak, Ibu mau tanya. Jadi, di manakah daerah kalian tinggal? Di daerah pegunungan, pesisir, pedesaan, atau perkotaan? Pedesaan, Bu. Pedesaan ya. Bulan di perkotaan, Bu. Baik, ada yang di perkotaan, ada yang di pedesaan. Yang lain? Perkotaan, Bu. Baik. Nah, jadi di daerah yang kita tempati ini memiliki letak geografis dan astronomisnya sendiri-sendiri. Nah, coba kalian amati peta Indonesia yang kalian lihat sekarang. Selanjutnya, ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan teksnya? Bisa, Bu. Silakan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Selanjutnya, maaf, nak, mic-nya dihidupkan terlebih dahulu. Iya, Bu. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Baiklah, tadi teksnya sudah dibacakan oleh teman kalian. Jadi Indonesia itu terletak memiliki letak geografis yang unik ya. Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu di antara Samudra Hindia dan Pasifik, dan di antara benua Asia dan Australia. Selanjutnya, kalian amati peta di bawah ini, masih peta Indonesia. Selanjutnya kalian tuliskan nama-nama daerah yang kalian ketahui dan yang pernah kalian kunjungi pada kolom berikut. Nah, coba kalian amati dulu petanya. Ibu nanti minta salah satu untuk menyebutkan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan daerah yang pernah kalian kunjungi dan yang kalian ketahui? Saya, Bu. Silakan Rizky Septiadi. Ya, Bu. Kalau tempat yang saya kunjungi itu pernah ke Provinsi Sumatera Selatan, yaitu kotanya Palembang, Bu. Ya. Terus ke Jawa Tengah, kotanya Banjarnegara, Bu. Semarang. Terus ke Yogyakarta, Bu. Itu, Bu. Baik, sudah banyak ya tempat yang pernah dikunjungi. Ada yang lain, Nak? Coba Intan. Ya, Bu. Saya pernah ke Lampung, Bu. Terus pernah juga ke Palembang di Sumatera Selatan. Lalu di Pulau Jawa itu pernah ke Jakarta. Itu, Bu. Ya, terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya, kalian ini untuk tugas di rumah, kalian tuliskan pada kolom berikut nama-nama nama-nama daerah yang pernah kalian kunjungi dan yang kalian ketahui ya. Baik, Bu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas letak Indonesia. Di Indonesia ini ada dua letaknya, yaitu letak geografis dan letak astronomis. Ayo, siapa yang tahu apa itu letak geografis dan apa itu letak astronomis? Ini letak astronomis itu yang ada ininya, Bu. Yang ada bujur timur, terus ada lintang selatan, Bu. Bagus, benar sekali. Jadi kita bahas secara bersama-sama ya.
Letak geografis itu yaitu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Sudah kita bahas di awal tadi bahwa letak geografis negara Indonesia itu di antara 2 samudra dan 2 benua ya. Nah, sekarang letak astronomis. Letak astronomis itu yaitu letak wilayah dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, sekarang kita akan membahas garis lintang dan garis bujur. Kalian dengarkan, Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, garis lintang itu adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang berfungsi untuk menentukan zona iklim di bumi seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub atau dingin. Sedangkan garis bujur yaitu garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Nah, jadi garis bujur terbagi menjadi 2, yaitu ada bujur barat atau BB dan bujur timur atau BT. Selanjutnya garis lintang juga terbagi menjadi 2, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS. Nah, sekarang kalian amati, kalian perhatikan peta Indonesia berikut. Nah, garis merah, garis vertikal tersebut dinamakan dengan garis bujur. Garis bujur yaitu garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, garis bujur Indonesia terletak di 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Nah, bisa dilihat di sini 95 derajat BT. Selanjutnya pada garis orange ini, yaitu terletak antara 141 derajat bujur timur. Nah, garis orange ini menandakan batas Indonesia, yaitu di Pulau Papua ya. Selanjutnya, garis horizontal yang berwarna merah itu dinamakan dengan garis lintang. Nah, garis lintang itu yaitu garis yang membagi bumi menjadi 2, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Nah, garis lintang Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Bisa kita lihat, 6 derajat lintang utara terletak di antara garis kuning yang pertama, dan 11 lintang selatan terletak di bawah di sini ya. Jadi anak-anak, letak astronomis Indonesia itu terletak di antara 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur, dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Paham, Bu. Ya, baiklah. Selanjutnya, coba kalian amati. Siti sedang melakukan kegiatan apa ya, Nak? Membaca atlas, Bu. Benar sekali. Siti sedang membaca atlas. Nah, Siti sedang membaca atlas dan dia sedang melihat peta Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalian amati peta Jawa Tengah berikut. Nanti Ibu akan memberi tugas untuk kalian. Selanjutnya, ini tugas untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu yang pertama, Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Tunjukkan letak Semarang pada gambar peta di atas. Nah, nanti kalian lihat di buku atlas kalian masing-masing di rumah. Selanjutnya, lihatlah buku atlasmu, pilihlah 10 kota kabupaten pada peta di atas. Maksudnya pada peta Jawa Tengah tadi. Kemudian tuliskan letaknya menurut garis lintang dan garis bujur. Tuliskan dalam tabel berikut.
Nah, jadi untuk tugas yang kedua, kalian menentukan 10 daerah, 10 kota di Kabupaten di Jawa Tengah. Jadi kalian tuliskan nama tempat, kalian tentukan garis bujur dan garis lintang. Paham nak tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Bu. Nah, selanjutnya kita akan membahas persatuan dan kesatuan. Penduduk Indonesia itu tersebar dari Sabang hingga Merauke. Begitu banyak suku, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, coba kalian amati gambar yang tampil di kalian. Kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh warga tersebut? Gotong royong, Bu. Benar. Bersih-bersih, Bu. Betul, benar. Lagi, nak? Memperbaiki lampu jalan, Bu. Benar. Sudah ya? Memperbaiki lampu, Bu. Iya. Membersihkan selokan, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, gambar tersebut yaitu Paman Siti dan para tetangga bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah, di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dan dalam persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, Ibu ada beberapa gambar. Nah, coba kalian tentukan gambar pertama itu warga sedang melakukan kegiatan apa? Yang pertama membuat jembatan, Bu. Ya, jadi gambar pertama itu yaitu warga bergotong royong untuk membangun jembatan. Untuk gambar yang selanjutnya, gambar kedua ini, Membersihkan selokan, Bu. gotong royong membersihkan Membersihkan selokan, Bu. Ya, benar sekali. Untuk gambar yang ketiga, Itu gambarnya Macam-macam ini, Bu. macam-macam itu perbedaan, Bu. ya. Jadi gambar yang ketiga ini yaitu menghargai perbedaan agama, ya, nak. Nah, untuk gambar yang terakhir, Itu Membuang sampah. ya, Bu. membuang sampah pada Lagi tempatnya. membuang sampah. ya benar sekali, siswa membuang sampah kepada tempatnya. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu membaca makna penting dari persatuan dan kesatuan dalam bangsa Indonesia? Saya, Bu. Silakan, Rizky. Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang orang lain. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Baik, jadi makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu banyak sekali. Ada menjalin rasa kebersamaan, saling melengkapi, saling menjalin rasa kemanusiaan dan sikap toleransi, dan menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan terhadap masyarakat lain. Nah, sekarang Ibu ada tugas lagi, yaitu ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Sebaliknya, ada pula perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Coba diskusikan secara kelompok bersama 3 orang temanmu perilaku tersebut,
kemudian tuliskan contoh-contoh dari kedua perilaku tersebut dalam tabel berikut. Nah, kalian kerjakan secara individu saja ya. Sudah, Bu. Jadi, tugas kalian yaitu menentukan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Contohnya di sini yaitu membersihkan lingkungan bersama-sama. Dan contoh yang tidak mencerminkan yaitu tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Nah, coba kalian sekarang tentukan dulu apa contoh perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan dari persatuan dan kesatuan. Kalau yang contoh perilaku yang mencerminkan persatuan itu tadi, Bu, yang menghargai ini, Bu, perbedaan agama. Ya, benar sekali. Kalau yang tidak mencerminkan? Kalau tidak mencerminkan, ini, Bu, misalnya tidak pernah, kalau lagi upacara tidak pernah upacara, Bu. Ya, betul. Jadi kalian lanjutkan tugas ini di rumah ya. Jadi Ibu tanya, dari pertama kita belajar tadi, ada berapa tugas yang Ibu kasih ke kalian? 3, Bu. Bisa disebutkan Tiga, apa Bu. saja tugasnya, Nak? Yang pertama ini, Bu, menulis tempat-tempat atau daerah yang pernah kita kunjungi, Bu. Ya, tugas yang kedua. Yang kedua yang mengisi ini daerah di Jawa Tengah dan beserta garis bujur dan garis lintangnya, Bu. Ya, benar sekali. Dan tugas yang ketiga yang ini ya. Jadi Ya, Bu. tugas ini kalian kerjakan di rumah. Nah, Ibu tunggu sampai besok ya. Kalian kirimkan, kalian fotokan dan kirimkan ke WhatsApp grup kita. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Selanjutnya kita akan belajar. Coba kalian amati gambar yang Ibu tampilkan berikut. Gambar ini yaitu gambar iklan layanan masyarakat. Ada yang tahu apa itu iklan layanan masyarakat? Tidak tahu, Coba Bu. Tidak tahu ya. Jadi iklan layanan masyarakat itu yaitu iklan yang berisi pesan-pesan sosial. Nah, ciri-cirinya itu iklan ini tidak bertujuan mendapatkan keuntungan. Ciri yang kedua bersifat umum dan diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat. Jadi iklan masyarakat ini tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti iklan-iklan yang ada di TV itu ya. Selanjutnya. Nah, Ibu sudah ada contoh iklan layanan masyarakat yang lain. Coba siapa yang bisa ceritakan apa isi dari iklan di bawah ini? Ayo, Nak, siapa? Ya, silakan Rizky Wulandari. Iklan itu menceritakan tentang perbedaan antar suku, bangsa, agama yang ada di Indonesia, tetapi tetap saling menghormati dan menghargai, Bu. Bagus sekali. Benar sekali ya. Jadi iklan ini berisi tentang menyuruh kita untuk menghormati dan menghargai semua suku, semua agama yang ada di Indonesia dan bisa saling tolong-menolong. Jadi, iklan yang kedua. Nah, siapa yang bisa menceritakan apa isi dari iklan di bawah ini? Saya, Bu. Silakan, Septi. Jadi isi iklannya itu mengajak kita untuk memakai masker karena sekarang kan sedang pandemi, Bu. Jadi disuruh memakai masker biar sehat. Ya, benar sekali. Jadi sesuai apa yang dikatakan Septi, bahwa iklan ini berisi tentang
suruhan agar selalu menjaga diri dan keluarga dari virus corona, yaitu dengan menggunakan masker, bila batuk, atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Nah, baiklah anak-anak, apakah materi iklan sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah anak-anak, sekarang kita... Nah, Ibu akan jelaskan dulu cara pengerjaannya ya. Nah, Ibu sudah mengirimkan link kuisnya di grup WhatsApp kita. Jadi kalian nanti buka link tersebut. Nah, tampilan yang akan pertama keluar yaitu akan memasukkan PIN. Setelah kalian masukkan, kalian akan memasukkan nama. Nah, nanti Ibu mulai kuisnya akan tampil soal seperti ini dan akan tampil opsi seperti ini. Ini kan tampilan di laptop Ibu, tetapi tampilan di kalian nanti seperti ini. Nah, jadi kalian amati soal dan opsinya. Waktu pengerjaannya hanya 30 detik. Jadi misal kalian ingin mengisi letak astronomis seperti yang pertama warna merah, kalian klik bentuk segitiga warna merah ini ya. Kita mulai ya. Silakan masuk ke link yang Ibu kirim. Nah, silakan kalian masukkan PIN ini 5215144 tanpa spasi ya. Nah, Septianti sudah masuk, silakan yang lain. Sudah ada 4 yang masuk. Nah, sudah cukup. Kalian sudah masuk semua. Nah, Ibu mulai ya, siap-siap. 1, 2, 3. Soal yang pertama. Punya tinggal 14 detik lagi. Bisa. Jadi jawabannya, letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi adalah letak geografis. Kita lihat skor siapa yang paling tertinggi, yaitu Septianti. Kita lanjutkan soal nomor 2. Sudah selesai. Jadi jawabannya letak astronomis negara Indonesia adalah di antara 6 derajat LU hingga 11 derajat LS dan 95 derajat BT hingga 141 derajat BT. Kita lihat skor siapa yang paling tertinggi. Masih Septianti. Selanjutnya soal 3.
Nah, jadi jawabannya soal ketiga, letak geografis Indonesia adalah di antara 2 benua dan 2 samudra, seperti yang sudah kita bahas tadi. Masih Septianti, selanjutnya. Nah, jadi jawabannya contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah mengutamakan kepentingan umum. Nah, ya, yang berada di tingkat pertama yaitu Rizky Wulandari. Soal terakhir ya, Nak. Sudah selesai. Jadi, berikut ini yang termasuk contoh kalimat iklan layanan masyarakat adalah petunjuk 3M plus untuk mencegah demam dengue. Selanjutnya, kita lihat skor tertinggi. Juara 3 yaitu Septianti, juara 2 Intan, yang pertama Rizky Wulandari. Baiklah anak-anak, jadi bagi yang belum menjawab dengan benar, nanti kalian pelajari lagi materi-materinya ya. Nah, baiklah anak-anak, berakhirnya kuis tadi, berakhir pula pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini? Saya, Bu. Silakan, Rizky. Jadi hari ini kita belajar tentang letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Terus wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Terus ini Bu, menjaga persatuan dan kesatuan, misalnya perbedaan agama, terus suku. Terus selanjutnya yang terakhir tadi tentang iklan, Bu. Ya. Ada yang mau menambahkan? Dari yang lain ada yang mau menambahkan? Baiklah, jika tidak ada. Baiklah, hari tadi jadi kita sudah belajar tentang letak Indonesia, yaitu letak astronomis dan letak geografis, tentang contoh perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan dari persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir sudah kita pelajari iklan dan juga kita sudah bermain kuis. Nah, Ibu mau tanya, jadi pada pelajaran kita hari ini, pelajaran mana yang paling menarik dan yang paling kalian sukai? Main kuis, Bu. Kuis, Bu. Kuis, Bu. Baiklah. Ya. Bagus sekali. Semangat ya main kuisnya. Nah, jadi kalau tadi materi yang kalian sukai, adakah materi yang sulit atau yang belum kalian pahami? Tidak ada, Bu. Baik. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita akhiri dengan membaca doa. Ayo siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Silakan Septi.
Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai sudah, Bu. Terima kasih, Septi. Baiklah, anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.